Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kama yanbaghi li jalalihi wa 'azma sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rekan-rekan semuanya, insyaallah kajian kali ini akan membahas tentang bagaimana adab kita terhadap orang non muslim yang bukan muslim, wabil khusus yang berkaitan dengan mengucapkan salam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam fa idza laqitum ahaduhum fit tariqi fadtarruhu ila adiyaqihi. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari, nomor hadis 2167. Artinya adalah, janganlah kalian semuanya membuka orang Yahudi ataupun orang Nasrani dengan salam ketika bertemu dengan mereka atau salah satu di antara mereka. Akan tetapi jika berjumpa, maka desaklah mereka ke jalan yang lebih sempit. Hadis ini memiliki makna yang akan kita kaji bersama dengan menggunakan waktu yang kita miliki saat sekarang ini. Rekan-rekan semuanya, mengucapkan salam terhadap orang yang bukan muslim, non-muslim, memiliki adab aturan yang sudah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini cukup jelas menggunakan kata-kata la alias larangan. Maka sebagai orang yang beriman, kita harus mengerti karena Rasul tidak menggunakan sebuah kata kecuali memiliki makna. Maka di sini ada beberapa pendapat yang berkaitan dengan mengucapkan salam terhadap orang yang tidak beriman. Tapi yang perlu kita kaji hal pertama adalah Islam memiliki 3 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek akidah, aspek yang kedua adalah aspek ibadah atau fikih, dan aspek yang terakhir adalah muamalah. Dan aspek yang terakhir inilah yang kemudian banyak yang berpendapat bahwasanya, ada yang berpendapat bahwasanya mengucapkan salam terhadap orang yang tidak beriman atau non muslim adalah hanya memuat aspek muamalah. Baik, sebelumnya kita jelaskan terlebih dahulu apa itu akidah, apa itu fikih atau ibadah, dan apa itu muamalah. Akidah adalah berkaitan dengan keyakinan kita. Ibadah adalah, fikih adalah berkaitan dengan ibadah kita, tata cara kita beribadah, semuanya memiliki kandungan dan landasan hukumnya. Muamalah adalah berkaitan dengan sosial. Maka terkadang seseorang hanya memperhatikan aspek muamalah atau sosial ketika menerjemahkan hadis ini. Maka mengatakan, ketika saya mengucapkan salam terhadap orang yang bukan orang Islam, maka pesan yang ingin disampaikan hanyalah aspek muamalah atau sosial. Kita harus berbuat baik kepada orang lain, wabil tanpa terkecuali juga adalah orang yang non muslim. Maka mereka pun menggunakan dalil ayat ke-8 di surat Al-Mumtahanah, mengatakan, Allah berfirman di sana, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah, artinya adalah Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangimu, kepada mereka yang tidak mengeluarkanmu dari negeri dan tanahmu, maka berbaiklah kepada mereka. Ayat ini digunakan untuk membenarkan ucapan salam yang kita ucapkan kepada non-muslim. Maka ini adalah sudut pandang sebagian orang dengan menggunakan ayat ini dan memposisikan
Larangan ini hanya berkaitan dengan aspek muamalah saja. Rekan-rekan semuanya. Tapi di sini ada hal yang sangat penting yang harus kita pahami bersama, bahwasanya hadis ini aspeknya bukan aspek muamalah. Aspeknya bukan aspek sosial, tetapi aspeknya adalah aspek akidah atau keyakinan. Aspeknya adalah aspek fikih atau berkaitan dengan ibadah. Kenapa begitu? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita membahas hadis yang sedang kita kaji bersama ini. Yang pertama, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah segala hal yang berkaitan dengan perintah. Al-aslu fil amri lil wujub wal aslu fin nahyi lil haram. Ada kaidah yang dicetuskan oleh ulama, dan itu mengambil dari sumber-sumber dan bagaimana agama ini memerintahkan dan bagaimana agama ini melarang. Maka asal muasal sebuah kata perintah itu adalah untuk diwajibkan, dan asal sebuah kata larangan itu adalah untuk sebuah keharaman yang tidak boleh didekati. Maka hadis yang sedang kita baca ini, la tabda, jangan pernah engkau memulai ketika bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani kemudian kita menyalami mereka. Maka kata larangan di sini jatuhnya adalah sebuah keharaman yang tidak boleh kita lakukan. Maka hal pertama ini adalah berkaitan dengan kalimat itu sendiri. Rasul tidak mungkin memilih sebuah kalimat karena beliau sadar betul posisi beliau adalah sumber hukum. Maka seorang yang menjadi sumber hukum harus berhati-hati dalam mengucapkan kata. Maka larangan di sini adalah bentuknya larangan yang tidak boleh dikerjakan, dan larinya nanti adalah menjadi keharaman. Maka sebuah perkataan dari Hasan Basri yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Quranul Azim, mengatakan assalamu tatawwu wa raddu fardhah. Mengucapkan salam itu adalah sunnah. Dia adalah bentuk dari kebaikan. Tetapi menjawab salam. Jadi kalau ada seorang yang mengucapkan salam kepada kita, maka menjawabnya menjadi wajib fardhah. Maka dari kata ulama, penjelasan Ibnu Katsir ketika menjelaskan hadis ini dapat kita jadikan acuan bahwasanya memang salam ini ada unsur ibadahnya. Allah menuliskan kebaikan bagi siapa mereka yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Tapi bagi yang mendengarnya, maka dia memiliki kewajiban untuk menjawab raddus salam, menjawab ucapan salam tadi dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bagaimana kalau seandainya kita kembali ke pemahaman yang pertama tadi dengan mengatakan konsepnya adalah hanya berbatas masalah sosial, maka kita boleh mengucapkan salam terhadap orang yang tidak beriman atau non muslim. Maka ini menjadi rancu jika kita terapkan hal akidah dan hal syariah di dalam urusan muamalah. Kemudian selanjutnya dapat kita fahami bersama, karena salam itu adalah doa. Salam itu adalah doa, maka doa ini hanya boleh kita panjatkan kepada orang-orang yang hanya beriman saja. Kita mendoakan Nabi Muhammad saja tidak boleh mendoakan pamannya yang dia masih belum beriman. Rekan-rekan semuanya, berkaitan dengan masalah ini, maka surat An-Nisa ayat 49 ayat 89, di sana Allah mengatakan wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Kalau engkau diberi ucapan selamat, idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu, maka jawablah, maka balaslah ucapan salam itu
dengan balasan yang lebih sempurna. Maka ayat inilah kemudian Ibnu Katsir tadi mengucapkan bahwasanya menjawab salam itu menjadi wajib. Adapun kalau mengucapkan salam, kita berjumpa, berpapasan dengan orang, mengucapkan salam, maka hal itu menjadi sunnah. Tapi yang menjawabnya adalah wajib berdasarkan dengan ayat ini. Maka semua ayat, semua syariat hanya Rasul turunkan, hanya Allah tetapkan kepada mereka yang mengaku dirinya Muslim. Maka kalau kita wajibkan kita menyapa terhadap orang yang tidak beriman, bagaimana mungkin itu dapat keluar dari bibir kita sedangkan kita mengaku pengikut Nabi Muhammad? Sedangkan segala hal peraturan hanya diwajibkan pada pengikut. Nasrani memiliki peraturannya sendiri, Buddha memiliki peraturannya sendiri. Semua peraturan itu hanya untuk pengikutnya. Itu berkaitan dengan agama pun demikian dengan hal-hal yang lainnya. Sebuah organisasi memiliki peraturan yang mengikat untuk pesertanya dan tidak mengikat untuk non peserta. Begitu juga dengan agama. Perintah salam ini hanya untuk orang yang beriman. Kita disunahkan menyapa orang yang beriman dengan salam. Dan mereka yang mendengarkan, berpapasan, kemudian mendengarkan salam harus fardhu, wajib untuk menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi la tabda, jangan pernah kita menjawab salam. Koridor yang harus kita gunakan dalam memaknai hadis ini adalah dengan unsur akidah dan unsur ibadah. Ada ibadah, ada amal ibadah baik yang dicatat ketika kita mengucapkan salam dan menjawabnya. Maka dengan non-muslim kita tidak boleh mengucapkan hal ini. Rekan-rekan semuanya, maka hal selanjutnya yang perlu kita fahami bersama, bukan berarti ketika kita tidak mengucapkan salam terhadap orang yang non-muslim, kemudian kita mengatakan Islam itu anti terhadap toleransi. Bukan berarti kita tidak mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terhadap non-muslim berarti Islam ini agama yang mengekang. Tidak. Bukan berarti Islam ini antisosial. Tidak. Bedakan antara urusan ibadah, urusan akidah, dan urusan sosial. Kita sudah bersepakat di awal kita sudah menjelaskan bahwasanya salam ini tidak boleh kita masukkan dalam unsur sosial. Tetapi salam ini adalah ibadah, salam ini adalah akidah kita. Maka untuk urusan sosial kita bisa menggunakan kalimat yang lain yang bukan assalamualaikum. Ucapan salam sangat banyak sekali. Selamat siang, selamat malam, selamat berbahagia. Banyak sekali, tapi untuk assalamualaikum dia doa hanya boleh dan harus kita ucapkan untuk saudara kita yang sesama muslim. Adapun yang bukan muslim tidak bisa kita ucapkan. Hal ini berkaitan dengan akidah dan ibadah yang harus kita jaga keutuhannya. Jadi salamatul akidah wa salamatul ibadah. Maka ada namanya human right atau kebebasan manusia ya. Ada juga namanya religion right. Maka di sini kita harus memetakan, letakkan permasalahan pada tempatnya masing-masing. Jangan mencampur adukkan. Bukan berarti kita tidak mengucapkan salam terhadap orang yang tidak beriman, kita anti mereka, tidak. Kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik, tapi berbuat baik itu hanya kaitannya dengan urusan sosial dan bukan ibadah. Mengucapkan salam adalah ibadah. Hal yang terakhir, bagaimana kemudian kalau mereka yang mendahului mengucapkan salam terhadap kita, tiba-tiba kita berpapasan dengan saudara atau teman kita yang kita tahu dia itu tidak beriman, dia bukan orang muslim, assalamualaikum, maka kata Nabi Muhammad cukup menjawab dengan wa'alaik, dan untukmu. Karena ucapan salam adalah assalamu, segala kebaikan, alaikum, assalamu alaikum warahmatullahi, dan rahmat Allah wabarakatuh, dan barakah Allah untukmu. Kalau ada saudara kita, tetangga kita non-muslim yang mengucapkan salam dengan penuh, kita hanya cukup menjawab wa'alaik. Maka di sini kita sudah mengerti bahwasanya agama ada akidah,
ada syariah, dan ada muamalah. Ada keyakinan, ada ibadah, dan ada sosial. Tiga hal ini tidak boleh kita campur adukan, dan setiap orang harus memposisikan diri pada posisinya masing-masing. Jangan semuanya berbicara kemudian tanpa melihat keahliannya di mana. Agama memiliki peraturan sama halnya dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Silahkan jika ahli mekanik berbicara masalah mesin, silahkan jika politik berbicara masalah politik. Tapi jika agama, peraturannya sudah jelas, Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga tidak boleh mengucapkan salam-salam yang lainnya. Selamat siang boleh kita ucapkan, selamat berbahagia boleh kita ucapkan, karena bingkainya adalah sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.